Oke teman, selamat siang semuanya buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu teman ya. Oke ya, kemarin ada yang tanya bang gimana kondisi ETH bang. Oke ya, jadi kita nggak usah lama-lama ya cuy. Kita langsung aja untuk gasken ya. Langsung cek aja ya untuk price action dari Ethereum ini seperti apa cuy ya. Kita masuk di Ethereum time frame 1 hari cuy. Oke. Jadi di sini teman ya, secara analis teknikal yang gue pakai memang untuk kondisi dari Ethereum ya, ini bener-bener udah di bawah banget ya cuy. Sebenarnya udah di bawah banget untuk kondisinya teman, tapi memang belum secara penuh untuk mengkonfirmasi suatu kenaikan ya. Ya terlihat di sini teman ya, kita lihat tuh. Jadi di tren turun saat ini ya, Ethereum tuh bener-bener berada dalam posisi dimana di batas trennya ya, di batas tren banget, belum konfirmasi ya, belum konfirmasi banget ya, belum. Konfirmasinya di mana bang? Konfirmasinya itu ada di sini. Ketika harga Ethereum itu nyentuh di harga, misalkan di sini ya, sebentar, di mana? Sebentar cuy, di area sini nih. Nah, ini adalah rekonfirmasi kenaikannya ya. Nah, ketika harga Ethereum bisa nyentuh di harga sekitar 2100 ke atas, gue pikir itu adalah signal atau indikasi bahwa akan adanya lonjakan yang cukup signifikan untuk Ethereum. Bisa aja di 2500 bahkan sampai hampir 3000 lagi ya. Andai kata si ETH ya, Ethereum ini mampu untuk ke 2100 lebih ya, 2100. Jadi 2100 ini adalah area konfirmasi, area konfirmasi. Dan sepertinya Ethereum akan menuju ke situ, tapi kalau untuk saat ini gue belum melihat adanya indikasi bahwa Ethereum itu akan mengalami kenaikan sampai level 2100 kalau untuk saat ini ya. Kita akan coba cek deh teman-teman, kita akan coba cek ya. Untuk support kemarin Ethereum itu di tanggal 11 April 2025, dia support terbawahnya yang terbaru itu ada di level sekitar 1300 ya, 1384 per satu Ethereum. Wow. Dan sebelumnya kita bisa lihat ya, secara histori memang untuk level 1200 ini pernah dicapai untuk Ethereum di sini nih. Ya. Sebelumnya Ethereum apakah pernah di 1300 bang? Pernah tahun ini di tahun kemarin ya. Ini tahun kemarin, bukan tahun kemarin pas ya, di 2023 nih tepatnya. Jadi memang di area sekitar 1300 ini memang support kuat ya untuk Ethereum, karena dia juga sama nih ya. Ini di tanggal 11 Maret ya, di bulan Maret juga nih teman. Oh saat ini April ya. Ini di bulan Maret. Kalau di 2023, 2 tahun yang lalu, itu di bulan Maret dia pernah nyentuh di 1300 ya. Bisa dibilang di tahun 2023 sampai di tahun 2025, support yang dibentuk oleh Ethereum kemarin itu adalah support terendah ya setelah 2023 ya teman. Nah ini yang gue kasih tanda biru ya, kalian bisa cek. Nah ini teman tuh. Dan saat ini kalau kita cek ya, kalau kita cek teman, kalau sebelumnya untuk Ethereum itu kan dari titik sini ya teman ya, di 2001 ke 2023 ini, kalau sebelumnya kan dia minus banyak banget cuy, ini minus sampai 71% kalau sebelumnya ya, 2001 2023. Kalau ini kan baru merintis ya tapi minusnya hampir sama-sama cuy. Ini minus sekitar 65,46% ya teman, minusnya sekarang tuh. Penurunannya cukup tajam banget cuy, cukup tajam ya. Jadi gue bisa bilang bahwa area saat ini tuh sebenarnya area udah rendah banget untuk Ethereum ya, di area sekitar 1300 kemarin ya, tepatnya di 9 April 2025 atau awal bulan ini bulan ini ya bulan 4 ya teman. Nah lantas bagaimana bang kalau melihat kondisi saat ini Ethereum itu seperti apa? Saat ini yang gue lihat ya, karena posisi Ethereum itu kan saat ini trend bearish dan belum mampu untuk mengkonfirmasi suatu kenaikan, dan saat ini dia lebih ngebuat suatu lower hack ya,
masih ngebuat suatu lower high yang ada kemungkinan jikalau memang ini nggak disupport demand yang kuat, ini bisa kebanting sewaktu-waktu untuk Ethereum. Ya, kalian bisa cek di sini nih. Jadi dia lagi ngebuat suatu lower high dan ini ada kemungkinan seperti ini kasarnya ya, pola pergerakan kasarnya seperti ini. Kita anggaplah sini. Nah, pola pergerakan kasarnya seperti ini. Sebentar, gua akan ganti warnanya ini menjadi warna kuning lah atau oranye gitu ya. Nah, gini ya. Pola pergerakan kasarnya itu seperti ini gitu, teman. Tapi memang apakah memang nanti bener ini akan terkoreksi ya? Mulai dia konsolidasi cukup lama, lumayan ya, dari 23 April sampai di 28. Artinya dia terkonsolidasi sekitar 5 hari di situ-situ aja, di sekitar 17, 18, 17, 18 di situ aja kan ya marketnya. Karena lebih cenderung wait and see ya, karena untuk altcoin itu gimana ya, dominance itu masih kena Bitcoin cuy, jadi rawan banget sebenarnya. Adapun volatil saat ini, makanya gue bilang ini kesempatan buat teman-teman tuh bisa scalpingan sebenarnya ya. So, buat kita melihat lebih pasti apakah memang ini nanti akan ada penurunan atau gimana, ya kita akan coba cek deh dari segi RSI-nya. Nah, kita lihat teman, RSI-nya saat ini lagi uji resisten ya. Karena di tanggal sekitar 4 Januari 2025 dia juga melakukan hal yang sama, dimana ini ada resisten di sini untuk RSI-nya ya. Di sini kita bisa lihat nih ya. Pokoknya di area sekitar 55 sampai 58 ya RSI ini uji resisten. Ya saat ini dia lagi uji resisten teman. Ya jadi ada kemungkinan ini akan terperosok turun dulu ya sepertinya. Akan terperosok turun dulu. Kalau misalkan nanti memang di penurunan itu terdapat demand yang kuat, gue pikir ya gini modelnya teman. Ini akan turun dulu, gue pikir ya akan turun dulu, baru dia akan gini. Ya itu yang gue lihat sih seperti itu. Ya untuk Ethereum. Ya. Jadi artinya sebenarnya untuk Ethereum saat ini ya, kalaupun ada kenaikan tipis, tapi ini lebih cenderung akan terkoreksi sepertinya. Yang gue lihat sih seperti itu. Ya akan cenderung terkoreksi gitu teman. Jadi ya kalau lu main spot ya tunggu aja dulu deh. Ya kalau mau masuk tunggu, karena dia lagi uji resisten teman, lagi uji resisten. Ya tunggu penurunan dulu, baru lu sikat deh, boleh. Oke itu kalau secara RSI, dan kita akan coba cek dari MACD-nya. Ya di sini gue lihat MACD dari Ethereum, emang untuk konfirmasi dead cross-nya belum kelihatan cuy, belum kelihatan sama sekali ya. Nih konfirmasi dead cross-nya belum kelihatan, tapi memang lagi-lagi kita bisa melihat dari candle yang udah di sini ada perubahan warna yang terbentuk, yang ini memungkinkan akan adanya suatu tekanan harga untuk Ethereum dari MACD time frame 1 hari ya teman ya. Dan kita akan coba cek secara volumenya, apakah memang memungkinkan volumenya saat ini atau demandnya saat ini memungkinkan Ethereum untuk naik ya. Oke, kalau secara umumnya sih kalau gue lihat ya, beberapa hari terakhir ini memang banyak sekali pembelian daripada penjualan, tapi kalian bisa lihat volumenya terhitung masih kecil cuy, dan secara persentase meskipun dia banyak pembelian, secara persentasenya itu turun pembeliannya. Artinya ini menunjukkan bahwa harga dari Ethereum tuh lebih terkonsolidasi. Nah makanya kan gue bilang ya, saat ini itu adalah enak buat scalpingan gitu loh teman. Kita manfaatkan fluktuasi harganya, ya. Ya. Tapi kalau untuk secara agak long dikit, ini memang saat ini lagi uji resisten dan ada kemungkinan harga Ethereum itu akan terkoreksi lagi gitu teman. Nah kira-kira bang, kalau misalkan ini terkoreksi ya teman ya, nanti misalkan ini dia bisa ke 18 karena saat ini dia lagi konsolidasi antara 17 sampai 18 ya. Jadi di sini dia konsolidasi di area sini. Sebentar gue akan kasih ini ya teman. Nah dia terkonsolidasi di area yang gue kasih tanda merah ini, support resisten konsolidasinya di area situ. Nah jadi Ethereum saat ini lagi terkonsolidasi dari sini 17, 18 ya. Nah nanti ya gue kira kalau gue cek dari beberapa indikator yang gue pakai dengan demand yang saat ini masih kecil, adapun kenaikan yang mungkin nanti di kepala 18 habis itu tertekan turun lagi, gue pikir seperti itu. Nah karena posisi dari alur trend bearishnya ini dia saat ini ya, posisi konsolidasinya ini adalah posisi lower high, jadi gue pikir dia akan, ketika demandnya ini nggak mampu untuk bertahan konsolidasi ini, dia akan menuju lower low. Artinya secara harga Ethereum ini bisa mengalami suatu penurunan harga.
Nah, di sini kita akan coba cek pakai Fibo ketika Ethereum itu nanti turun, kira-kira target di mana sih Bang enaknya ya. Kalau gue cek sih teman ya, untuk target terdekatnya mungkin gue akan arahkan di goldennya, di golden Fibo-nya itu ada di sekitar 0,382 Fibo atau Ethereum di harga sekitar 16 ya. Saat ini kepala 17. Kalau lu nunggu Ethereum di kepala 16, artinya dari harga sekarang kita tunggu penurunan Ethereum itu sekitar 6% dari harga sekarang. Ya, itu lebih aman ya, lebih aman karena ya juga dia belum konfirmasi kenaikan secara penuh ya, bahkan posisinya saat ini menjadi lower hack ya, ingat lower hack ya, sebelum-sebelumnya sama lower hack dia terjun ya. Dan kalau kita lihat secara histori untuk Ethereum ya, ketika dia ngebuat suatu lower hack dan penurunan support pertamanya itu turun sekitar 15% ya, kita lihat di sini tuh dia turun sekitar 15% cuy. Jadi andai kata kita compare dari lower hack yang dia bentuk di sini turun 15%, itu nyampe mana coba? Nah, di sini. Ya. Kalau secara Fibo itu adalah area 0,618 Fibo. Artinya kita akan kasih target di sini juga. Nih. Jadi menurut analisa gua ya, teman, Ethereum akan ada potensi tertekan turun itu di level 16.600 sampai 1.500 ini ya. Di dua area ini kalian bisa cicil ya, di dua area ini kalian bisa cicil. Mudah-mudahan setelah area ini teman ya, apa namanya, bisa ketembus, kita bisa melihat pola pergerakan naik untuk Ethereum teman ya, intinya seperti itu cuy. Oke. Nah, seperti ini ya, mudah-mudahan setelah ada penurunan ini mudah-mudahan ada konfirmasi kenaikan yang cukup penuh untuk Ethereum ya, karena posisinya memang Ethereum saat ini udah di bawah banget, cuy. Oke, jadi mungkin itu teman analisa gue untuk Ethereum. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalau penjelasan gue terlalu cepat, kalian bisa tonton replaynya ya temen ya, kalian apa namanya, kurangi kecepatannya kalau di YouTube kan bisa ya teman ini seperti itu. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Teman, jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.